Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastu. Perkenalkan, nama saya Wisnu Saputra, NIM 22020101344, kelas MJ502, mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen Bapak Joko Suharyanto, SE, MM, CPOD. Di mana ini menjadi jawaban UTS saya dengan judul studi kasus perusahaan A dan B. Kasusnya, perusahaan A dan perusahaan B menandatangani kontrak kerjasama pengadaan barang pada awal tahun 2024. Dalam perjanjian tersebut, perusahaan A berkomitmen untuk menyediakan barang sesuai spesifikasi yang disepakati. Sementara perusahaan B berjanji untuk melakukan pembayaran dalam dua tahap. Yang pertama 60% di muka dan 40% setelah pengiriman barang. Namun perusahaan B hanya membayar 60% di awal dan tidak melunasi sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Perusahaan A mengajukan tuntutan hukum kepada perusahaan B karena dianggap telah melanggar perjanjian. Perusahaan B berdalih bahwa pendapatan ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran. Identifikasi masalah hukum jelas di sini ada jelaskan jenis pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan kasus ini. Berdasarkan kasus ini, pelanggaran hukum yang terjadi adalah pelanggaran kontrak atau breach of contract. Dalam hal ini, perusahaan B gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran 40% yang tersisa setelah barang diterima sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Meskipun perusahaan A telah memenuhi kewajibannya, yaitu menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak, perusahaan B tidak melunasi sisa pembayaran tanpa alasan yang sah atau sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Apakah dalih perusahaan B dapat dibebankan secara hukum? Dalih yang diajukan oleh perusahaan B bahwa terdapat ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang yang mempengaruhi hak mereka untuk melunasi pembayaran tidak dapat dibenarkan secara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip hukum kontrak, khususnya prinsip itikat baik atau good fight, dan prinsip pemenuhan kewajiban kontraktual atau performance of contractual obligation. Di sini ada analisa kontrak. Elemen-elemen penting dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Satu, kesepakatan mutu atau mutual consent. Kedua belah pihak, yaitu perusahaan A dan B, harus sepakat untuk mengikatkan diri dalam kontrak dengan kesadaran penuh. Kesepakatan ini mencakup persetujuan terhadap seluruh isi kontrak, baik dalam bentuk tulisan atau lisan. Dalam kasus ini, kesepakatan kedua belah pihak terhadap pengadaan barang dan pembayaran telah tercantum dalam kontrak. Dua, kompetensi atau capacity. Pihak yang menandatangani kontrak harus memiliki kapasitas hukum, yaitu berusia dewasa dan tidak dalam keadaan yang membatasi kapasitas hukum mereka. Misalnya, tidak di bawah pengampuan, atau tidak bersatu sebagai pihak yang tidak sah. Elemen-elemen penting dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Yang ketiga itu sebab yang sah atau lawful cause. Kontrak harus memiliki tujuan atau sebab yang sah dalam hal ini. Tujuan kontrak adalah untuk pengadaan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati yang merupakan sebab yang sah. 4. Pertimbangan yang sah atau consideration. Kedua belah pihak harus memberikan sesuatu yang bernilai sebagai pertukaran dalam kontrak. Yang disebut sebagai pertimbangan consideration, dalam kontrak ini perusahaan A memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Sementara perusahaan B memberikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, atau 60% di muka dan 40% setelah pengiriman. Di sini ada elemen-elemen penting dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. 3. Sebab yang sah, lawful cause, harus memiliki tujuan atau sebab yang sah. Dalam hal ini tujuan kontrak adalah untuk pengadaan barang yang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati yang merupakan sebab yang sah. 4. Pertimbangan yang sah atau consideration. Kedua belah pihak harus memberi sesuatu yang bernilai sebagai pertukaran dalam kontrak yang disebut sebagai pertimbangan atau consideration. Dalam kontrak ini perusahaan A memberikan barang sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Sementara perusahaan B memberi pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan 60% di muka dan 40% setelah pengiriman. Analisa kontrak, apakah perusahaan A dan B mengklaim kerugian? Jika ya, bentuk kerugian apa saja yang bisa bisa mereka ajukan? Ya, perusahaan A dapat mengklaim kerugian atas pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh perusahaan B yang tidak membayar sisa 40% meskipun barang telah diterima sesuai spesifikasi. Berdasarkan hukum kontrak, jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Beberapa bentuk kerugian yang dapat diajukan oleh perusahaan A antara lain: satu, kerugian reputasi, kehilangan reputasi atau citra perusahaan. Jika perusahaan A mengalami dampak reputasi dengan
pengiriman barang tanpa pembayaran penuh, mereka dapat mengklaim bahwa pelanggaran kontrak tersebut menyebabkan kerugian dalam hal kepercayaan pelanggan atau mitra bisnis lain. Dua, kerugian di masa depan. Kerugian terkait dengan pembatalan kontrak jika perusahaan A merasa bahwa mereka tidak dapat melanjutkan hubungan bisnis dengan perusahaan B karena pelanggaran ini, mereka dapat mengklaim kerugian terkait dengan kontrak yang gagal dan dilanjutkan. Penyelesaian sengketa. Metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini. Yang pertama, mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak ketiga yang netral, yang disebut mediator, membantu kedua belah pihak, perusahaan A dan perusahaan B, untuk mencapai kesepakatan. Mediator tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan sengketa, tetapi berfungsi untuk memfasilitasi komunikasi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dua, arbitrase. Arbitrase adalah suatu metode penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak setuju untuk menyerahkan sengketa dengan pada seorang arbiter atau panel arbiter dan membuat keputusan yang bersifat mengikat. Arbitrase sering digunakan dalam kontrak bisnis internasional atau yang melibatkan perusahaan besar, di mana keputusan dari arbiter memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan. Tiga, litigasi. Litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan di mana salah satu pihak mengajukan gugatan hukum kepada pihak lain. Proses ini melibatkan pengadilan dan hakim yang akan membuat keputusan yang mengikat berdasarkan hukum yang berlaku. Penyelesaian sengketa, mana yang lebih sesuai untuk kasus ini dan mengapa? Pertama, sifat kontrak bisnis. Dalam kasus ini terdapat kontrak bisnis antara perusahaan A dan B yang melibatkan pengadaan barang. Biasanya kontrak bisnis semacam ini mencakup klausul arbitrase secara menyelesaikan sengketa. Arbitrase lebih umum digunakan untuk transaksi bisnis internasional atau juga karena memberikan kepastian hukum dan efisiensi yang penyelesaian sengketa. Efisiensi waktu dan biaya. Dibandingkan dengan litigasi dan di pengadilan, arbitrase seringkali lebih cepat dan lebih murah. Proses arbitrase cenderung lebih ringkas karena lebih sedikit prosedur formal yang harus diikat. Dan penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dicapai. Hal ini bisa lebih menguntungkan bagi kedua perusahaan yang mungkin ingin menghindari proses pengadilan yang panjang dan biaya yang lebih tinggi. Tiga, keputusan yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat. Putusan yang dibuat oleh arbitrase bersifat mengikat dan final. Artinya pihak yang kalah tidak dapat mengajukan banding kecuali ada alasan khusus yang sangat terbatas. Ini memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak bahwa keputusan yang diambil akan diterima tanpa proses hukum yang panjang. Rekomendasi hukum. Saran untuk perusahaan A dan B memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan. Satu, penyusunan kontrak yang lebih rinci dan jelas. Ketentuan spesifikasi barang yang lebih detail. Pastikan bahwa spesifikasi barang yang disepakati dalam kontrak ditulis dengan sangat jelas dan rinci. Hal ini dapat mencakup ukuran, warna, fungsi, dan kualitas barang yang akan disediakan. Ketidakjelasan dalam spesifikasi dapat menyebabkan klaim ketidaksesuaian seperti yang diajukan oleh perusahaan B. Penanganan ketidaksesuaian barang. Sertakan klausul yang lebih tegas mengenai bagaimana menangani ketidaksesuaian barang. Misalnya, tentukan batas toleransi ketidaksesuaian yang dapat diterima prosedur penyelesaian yang baik diikuti jika terjadi ketidaksesuaian kecil. Yang kedua, pembayaran yang dibatasi dengan sertifikasi pengiriman. Pembayaran berdasarkan pengiriman yang tertulis, selain pembayaran di muka, pastikan bahwa pembayaran tahap kedua 40% hanya dilakukan setelah ada verifikasi tertulis bahwa barang yang diterima oleh perusahaan B sudah sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Ini mengurangi resiko sengketa mengenai ketidaksesuaian barang yang telah dikirim. Serta batas waktu pembayaran. Tentukan jangka waktu yang jelas bagi perusahaan B untuk melakukan pembayaran tahap kedua setelah barang diterima. Hal ini memastikan bahwa tidak ada penundaan pembayaran yang tidak sah. Tiga, sertakan klausul arbitrase atau penyelesaian sengketa. Klausul penyelesaian sengketa yang efektif agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan adil. Tambahkan klausul arbitrase atau mediasi dalam kontrak. Tentukan proses penyelesaian sengketa yang jelas jika terjadi penyisihan di masa depan, seperti ketidaksesuaian barang atau pembayaran yang tertunda. Rekomendasi hukum, langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar kasus serupa tidak terulang. Satu, komunikasi dengan jelas dan transparan. Kedua belah pihak harus memastikan adanya komunikasi yang jelas sepanjang proses kontrak, terutama terkait dengan pengiriman barang dan ketidaksesuaian yang mungkin terjadi. Misalnya, jika ada perubahan
dalam spesifikasi atau pengiriman barang, hal ini harus segera diberitahukan kepada pihak lain secara tertulis. Protokol pengiriman barang dan penerimaan barang. Tentukan protokol yang jelas mengenai bagaimana barang akan diterima dan disertifikasi. Misalnya sebelum pembayaran tahap kedua, pihak penerima barang atau perusahaan B harus menandatangani kontrak penerimaan barang yang menyelesaikan bahwa barang telah diterima sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. 2. Sosialisasi ketentuan kontrak kepada pihak terkait. Sosialisasi dan pelatihan perusahaan A dan perusahaan B sebaiknya memastikan bahwa semua pihak terkait baik di tingkat manajemen maupun operasional memahami dan mengerti ketentuan dalam kontrak. Ini termasuk kewajiban pembayaran dan prosedur penyelesaian sengketa jika telah terjadi ketidaksesuaian. Pengawasan dan pemantauan. Kedua belah pihak dapat menetapkan sistem pengawasan dan pemantauan internal untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam kontrak dijalani sesuai dengan perjanjian, sesuai terkait dengan pembayaran dan pengiriman barang. 3. Klausul penyelesaian sengketa yang efektif. Mediasi dan arbitrase sebagai penyelesaian utama, kedua belah pihak dapat menyepakati penggunaan mediasi dan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa utama dalam kontrak. Hal ini penting untuk menghindari proses ligitasi yang panjang dan mahal jika terjadi perselisihan. Klausul force majeure. Masukkan klausul force majeure dalam kontrak yang mengatur tentang kondisi-kondisi tak terduga, seperti bencana alam, krisis ekonomi, atau perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kontrak. Ini akan memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak jika terjadi hal-hal berada di luar kontrol mereka. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.